Radio Entrepreneur Society, dan hari ini saya ditemani oleh co-host saya dari Cici Jakarta, Jovita Wibowo. Halo semua, terima kasih Kok Clemens. Mantap. Dan sekarang kita kedatangan tamu juga nih, tamu kerennya, ada dua anak muda yang bikin satu brand fashion baru namanya Kuroshiro. Kita minta perkenalkan dirinya. Ayo, ada Kak Haryanto. Halo, nama saya Haryanto Wibowo, saya founder dari Kuroshiro. Kuroshiro, dan ada... Halo, nama saya Hidayat Wibowo, biasa dipanggil Alung, umur saya 23 tahun. 23 tahun, mantap. Nah ini kita sekalian kenalan nih ya. Jadi yang satu tadi Kak Haryanto sama Kak Alung itu usia berapa Kak Haryanto? Saya 24 tahun. 24 tahun dan 20 tahun ya. Udah 23 bikin tahun. 23 tahun. Udah bikin brand baru Kuroshiro. Kuroshiro apa sih jadinya tuh sebenarnya? Kuroshiro ini adalah sebuah brand baru yang kita berdua ciptakan untuk kedepannya bagaimana mensupport retail dari orang tua gitu. Mensupport dari orang tua. Nah, jadi kalau gitu orang tua nih emang produksi ya? Iya. Produksi. Udah berapa lama tuh? Orang tua kita produksi sudah dari tahun 2000 ya, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun teman-teman. Nah, produksinya bergerak di bidang kaos anak-anak. kaos anak-anak, dan sekarang justru kita bikin satu brand baru nih ya, jadi Kuroshiro.id. Oke, kalau Kuroshiro sendiri tuh lebih ke arah, kalau saya lihat nih apa nih, ada Jepang-Jepangnya. Kuroshiro ini artinya hitam putih ya kalau di Jepang. Hitam putih, oke. Dan kita ini sebenarnya filosofi dari Kuroshiro sendiri, kenapa hitam putih? Kita ini mengangkat unsur yin and yang. Yin and Yang yang. artinya adalah, yang kita tahu adalah keseimbangan. Keseimbangan, oke. Wah, keren juga tuh makna di belakangnya hitam putih. Kalau saya lihat emang desainnya lucu-lucu juga nih ya. Nah, kalau dibilang kenapa setelah kan papa mama kan produksi, tapi kamu malah mau bikin satu brand sendiri dan nyerangnya ke retail nih? Awalnya kita buat ini itu, jadi saya ceritain dulu. Ceritain mulai gimana nih? Kita sebenarnya orang tua itu nggak ada tuntutan sama kita untuk kamu bikinlah bisnis baru gitu. Kamu apalah, pokoknya orang tua itu cuma minta kamu lanjutin bisnis yang mama papa ini, family bisnis kita. Yeah. Tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, saya melihat kok bisnis orang tua saya ini lebih ke arah ngestak, karena kita kan orang tua saya ini jualan di grosir, Cipulir, Jatinegara, dan Tanah Abang. Kita punya 3 toko, dan saya ngelihat ngestak. Jadi saya dan adik saya pada awalnya kita itu masuk online itu bukan langsung jualan anak-anak seperti ini. Kita ini jual tumbler tea untuk remaja wanita gitu. Tumbler tea apa sih itu tumbler tea? Tumbler tea itu kaos-kaos wanita yang ada ukurannya all size dan oversize gitu kok. Terus awalnya kita masuk situ, kita lihat wah, online nih ternyata terus berkembang dengan pesat sekali kan. Kita tahu terus, dan di situ ada banyak orang yang setiap hari pasti pasarnya lebih ke situ sekarang dibandingkan offline. So ya dengan melihat potensi seperti itu, kita langsung bangun Kuroshiro ini. Oke, karena memang ngeliat emang ada potensi pasarnya, dan sekalian ini juga untuk mensupport dari produksinya juga ya. Seperti itu. Nah, memang kalau kita bahas, saya lama ngerantau di luar negeri, dan saya ngeliat kalau misalkan memang nanti dunia retail itu akan bergerak lebih ke arah online. Jadi dari saya semenjak waktu balik dari Australia itu tahun 2014-15 mulai ke Indonesia, saya ngeliat di sini semuanya masih sangat-sangat konvensional. Dan kalau justru pada saat pembanding di Sydney dulu, ada satu teman saya, dia punya brand-brand untuk wanita gitu ya, fashion wanita. Dulu dia punya 5 toko. Tokonya semua dia tutup, dia sewa satu gudang. Terus di situ pakai admin, untuk IT aja udah. Pokoknya online, langsung switch to online. Salesnya naik 300%. Kayak begitu tuh, kita ngelihat. Jadi emang perkembangan. Arahnya udah bener nih kira-kira. Tapi sekarang pas lagi transisi seperti ini udah berapa lama brandnya Kuroshiro? Kuroshiro ini kebetulan belum ada setahun sih. Belum ada setahun ya? Oke. Baru. Apa yang jadi inspirasi buat si Kuroshiro ini? Tadi kan yin and yang balance, terus desain bajunya
Ini ada beberapa nih saya lihat di sini nih kan dibawain juga nih buat teman-teman yang mendengarkan mungkin coba Kak Jovita coba kita ini kita bongkar nih. Boleh nih dibantu juga dong dengan kalung. Ada beberapa tipe-tipenya mungkin coba dijelaskan nih kira-kira tipenya boleh seperti apa nih. Nih ya. Kita boleh, buka ya. Buka aja dibuka. Oh ya, ini lambangnya mungkin boleh diceritain dulu sedikit. Lambangnya nih apa ya? Kayaknya panda gitu ya. Iya tuh. Kuroshiro ini Jepang nih. Atau? Kuroshiro. Jadi ceritanya gimana nih Kuroshiro ini? Ceritanya lambangnya siapa nih? Itu pandanya. Pandanya ya. Jadi ini pandanya. Coba itu pandanya dijelaskan karena kita ini takut para pendengar nggak ngerti nih Kak Jovita. Iya. Jadi pandanya bertanduk nih maksudnya apa nih ya? Panda di Kuroshiro ini namanya Hiro. Namanya Hiro. Oh, Hiro. Okay. Kenapa Hiro? Hiro itu artinya kemakmuran. Kemakmuran. Oke. Dan ini emang khusus untuk anak cowok aja nih ya. Usia berapa sampai usia berapa nih Kak Rianto? Usia sekarang ini kita baru produksi untuk usia 0 sampai 6 tahun. Iya. Dan kedepannya kita akan ya mau masuk ke sampai usia 8 sampai 10 tahun sih. Oke. Nah, kan kalau kita ngomong sendiri dari brand Kuroshiro-nya nih ya, kan Kak Haryanto juga kan udah lumayan ada jadi member dari Entrepreneur Society itu sudah beberapa saat nih. Kita memang dari komunitas ini selalu membuka yang namanya peluang buat teman-teman di luar sana yang tertarik untuk terjun ke dalam dunia kewirausahaan. Apalagi kalau kita ngelihat juga dengan semangat kewirausahaan yang ada dan ini dari dua kakak beradik yang saya ngelihat, saya senang sekali kalau ngelihat kakak beradik itu solid ya, emang persaudaraan tuh harus saling dukung. Dan saya ngelihat dari Kuroshiro sendiri ini kan kita lagi mau buka ada peluang-peluang untuk jadi reseller nanti ya Kak ya, reseller atau dropshipper mungkin buat teman-teman yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Itu kira-kira gimana sistemnya tuh Kak Rianto? Untuk reseller dan dropshipper kalau mereka pengen lihat nih nanti gitu, kira-kira ngelihatnya kemana tuh? Ada Instagramnya mungkin? Bisa langsung cek di Instagram kuroshiro.id, di situ ada link ke WA kita. Ya. Nah, itu kalian kalau misalnya tertarik untuk masuk menjadi reseller dan dropshipper kita, kalian bisa klik link itu dan langsung kontak admin kita. Oke, nah jadi kita ngelihat kalau mau ngelihat dari desain-desain bajunya dan apa yang lucu-lucu tadi ini, kalau kita bilang mau menjelaskannya juga susah mungkin karena untuk para pendengar. Di kuroshiro.id kita coba buka nanti Instagramnya. Pas lagi waktu mulai, kita kembali ke ceritanya nih Kak Haryanto sama Kak Alung ya. Pernah nggak ngalamin atau mungkin pas lagi dalam prosesnya keluarga mungkin ngalamin membangun bisnisnya itu ada jatuh bangun, ada challenge, tantangan. Pernah ngalamin nggak itu kalau dalam momen-momennya waktu lagi ini? Pernah sih di awal-awal sebelum mau buka ini. Ya. Kan tadi Haryanto udah bilang sebelumnya kita ada tumbler tea cewek kan. Yes, nah itu gimana tuh? Nah, tumbler tea ceweknya itu tuh kan awal-awalnya makan cost-nya gede tuh. Yes. Kita kan emang produksinya buat produksi massal. Ya. Nah, setelah cost itu gede, kita mikir lagi, kayaknya kalau produksi cost gede begini berat ya kayaknya kalau mau buka brand lagi ya. Nah, itu udah mulai struggle tuh saya sama Haryanto. Ya. Jadi saya sama Haryanto fokusin tumbler tea-nya dulu selama 2 tahun. Jadi tuh dari 2016 sebenarnya mulai online-nya, bukan dari 2018. Kita udah mulai dari 2016, kita masing-masing bikin sendiri biar adil. Nah, lu bikin satu deh, gue bikin satu. Oke. Nah, kita berdua jualan sendiri-sendiri tuh. Udah lumayan ada hasilnya, udah balik return ke orang tua yang awalnya bantu kita. Nah, mereka udah mulai percaya tuh. Udah balikin modal tuh ya? Udah balik. Keren loh. Terus akhirnya udah beli bahan sendiri kan. Iya. Nah, terus habis itu setelah udah berapa lama, udah 2 tahun, dia bilang, saya bilang ke mama saya, kayaknya mau bikin brand deh, soalnya jualan begini kayaknya lama-lama tuh harganya makin jatuh. 2016 masih aman tuh, masih enak. Udah mulai 2017, 2018 tuh tren-tren marketplace tuh harganya mulai berubah tuh, mulai perang lagi, makin gila. Jadi Tokopedia, Shopee gitu-gitu makin banyak promo kan. Di situ makin banyak yang join, makin harganya makin hancur-hancuran deh. Nah, di situ mata saya sama Haryanto kebuka tuh. Kayaknya main begini terus nggak enak ya kayak gitu. Kayak kita harus cari lahan baru deh buat usaha. Nah, di situ saya sama dia bilang, udah kalau untuk yang anak-anak ini kita joinan aja deh katanya, bareng-bareng. Ntar soal keuntungan bla bla segala macam tuh urusan belakangan. Yang penting usahanya jalan dulu deh. Nah, di situ baru mulai. Awalnya juga namanya bukan Kuroshiro. Awalnya juga aneh-aneh lah namanya lah. Ada boys apa segala macam lah pokoknya gitu. Akhirnya ya lambat laun ya jadi
Kuroshiro gitu. Lambat laun jadi Kuroshiro dan akhirnya ya di sinilah sekarang kita lihat nih ya. Iya. Keren. Memang gitu. Kita harus selalu bisa adaptif, kita harus selalu bisa melihat perkembangan pasar dan kalau misalkan kita cuma ngikutin gitu tanpa ada branding ya akhirnya kalah. Ya. Gitu. Padahal kita menguasai produksi loh. Harusnya kalau kita ngomong kalau di siklus ekonomi itu kan ada produksi, ada distribusi, terus sampai ke konsumen kan. Kita mau nguasain yang mana nih? Kalau kita ambil contoh sekarang marketplace itu kan nguasain distribusi toh. Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nah begitu mereka menguasai distribusi, mungkin nggak kalau misalkan mereka nanti mau menciptakan satu produknya mereka sendiri. Nah yang kayak begitu kan akhirnya jadi tantangan tuh ya. Kalau saya suka ngomong, saya suka mentorin anak-anak muda, saya bilang sekarang kayak contoh kita ambil dari chain ini aja Swalayan. Ya kita nggak sebut brand lah ya, chain Swalayan kan ada banyak tuh yang di setiap ujung jalan ada gitu. Kalau kita mau ngisi pulsa mau beli apa, dulu kita mau jualan ke sana kan kita kayaknya kalau udah masukin barang sana tuh udah sangat keren banget gitu. Tapi sekarang pada saat mereka mulai mengeluarkan mungkin botol airnya dengan brand mereka sendiri, tisu dengan brand mereka sendiri, snack dengan brand mereka sendiri. Berarti kan gimana tuh? Persaingannya makin ketat. Nah ini sama nih dengan yang dialami sama kalau yang tumbler tea-nya ada namanya nggak ada ya dulu Ada. ya? Apa? Ada. Kalau saya Made for You, Made kalau for You, dia Carotiles. Carotiles, Made for You sama Carotiles ya. Dan itu masih jalan? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya? Nah, justru tumbler tea itu yang bantu Kuroshiro juga sampai sekarang. Jadi kita benar-benar fokus juga. Yang sometimes Jadi kita ada yang kita jual cepet, ada yang Suntiknya jual dari Made for You sama Carotiles. Nah itu juga ada ininya nggak? Apa Instagramnya mungkin atau ada. apa? Instagramnya Kalau di yang Made itu? for You doang. Made for You. Made sesuai. for You. METFORYOU. Made for You. Made-nya MET ya? Iya, bukan Made for You. bukan Oke. meat ya, MET. Made for You, satu lagi Carotiles. Carotiles gimana tuh? CAROTYLES. Oke, itu dua-duanya fashion wanita tuh ya? Bareng usahanya. Jadi Oh, iya. satu gudang, 2 all shop. Nggak apa-apa. Itu juga saya Iya. sempat ada waktu itu bahas, ada yang mentorin. Dia punya, kalau dia ngambilnya malah ini dari satu online shop dijual ke online shop lain kan, dari marketplace satu ke marketplace yang lain. Itu tuh omset gede juga loh. Bisa sampai sebulan bisa 300-400 jutaan tuh. Padahal nggak punya stok tuh kan mereka kan. Oh ini masih nggak apa-apa nih, keren. Tapi justru abang saling support seperti itu bagus. Rencana ke depannya emang fokusnya kan di Kuroshiro, tapi yang itu dua mau diapain? Tetap lanjut. Tetap lanjut. Bikin tim online yang ini Made for You sama Yes. Carotiles, bikin tim Kuroshiro. Nah, itu kalau teman-teman tadi mau lihat bisa buka Instagramnya. Mungkin itu juga ada peluang untuk jadi reseller, dropshipper ya. Bisa. Itu lebih grosir atau? Lebih ke kalau reseller tuh grosir rata-rata. Oke. Ini jadi dari lulus atau sebelum lulus bahkan udah jualan nih Kalau pas saya kuliah. udah dari semester 6. Dari semester 6. Kalau Karyanto dari Kalau saya setelah lulus. Setelah lulus Karena ya? Pada saat kuliah fokusnya ke usaha orang tua. oh seorang tua. Iya, ya. Nah, itu seorang tua gimana jadi produksi? Ada yang terusin nggak tuh? Produksi sih kebetulan udah ini kok, udah Automated. udah ada Udah ada manajernya sistemnya. masing-masing. Oh, iya, oke. Oh, udah mantep lah kalau gitu kan. Nih kalau ngelihat kayak gini berarti tantangannya tuh kan pada saat lagi ngebentuk dan sekarang lagi ngebangun sebuah brand baru. Mungkin kalau teman-teman di luar sana nanti yang mendengarkan mungkin bisa diambil bagian juga di pengembangan dari si Kuroshiro ini. Mana tahu kalau kita sebut nanti di daerah mungkin ada teman-teman yang mau bantu jadi reseller atau bukan distributor di sana kan bakal keren banget ya. Itu peluang yang terbuka lebar ya buat Kuroshiro sendiri kan. Yes, gitu. Kalau untuk teman-teman nih dari kan kita ngomong generasi milenial, Kak Rianto sama Kak Alung juga kan sama-sama masih milenial toh, gitu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang misalkan mau terjun mulai bisnis mereka? Kalau dari saya kalian mulai aja dulu bisnis dengan perencanaan yang matang dan memulai dan disertai dengan doa. Yes. Ya tentunya ya yakin aja dengan bikin produk yang baik dan bisa di share dan direkomendasikan oleh konsumen kalian ke orang lain. Bikin produk yang baik, lakukan marketing yang baik juga. Yes. Seperti saya yang disupport oleh Hellogram Yes. tentunya. Mantap. Dan ya pokoknya mulai aja dulu dan ya setelah itu Pokoknya berikan yang terbaik ya. berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Pokoknya kita juga kalau ngomong produk juga mesti produknya juga harus bagus ya. Kualitas juga bagus. Kalau nggak ada referensi nanti kan. Nah gitu. Oke, ada Kak Jovita mungkin pertanyaan-pertanyaan Dari tambahan. Alung dong, Oh, kita iya. mau dengar juga. Oh, iya nih. Boleh nih. Ayo, cerita. Apa pesannya buat teman-teman di sana nih yang masih sama-sama muda sama kamu, sama-sama baru lulus dan mau mulai bisnis, kok kayaknya susah atau gimana? Boleh tuh dikasih penyemangatan buat mereka.
mungkin kedengarannya agak jijik sih kalau saya ngomong gini. Oke, gimana? Saya bilang kurangin lah mabok-mabokan gitu. Nah, macam nongkrong kurangin mabok-mabokan. Gitu. Iya. Saya dulu juga pas sekolah juga bandel kan, kuliah udah males. Oh gitu. Udah kayak nggak penting deh. Jadi gitu. pas sekolah bandelnya, kuliahnya udah nggak bandel. Oh, oke. Udah nggak Sekolah tuh udah bandel dah pokoknya. Oh iya, kalau boleh tahu mungkin apa sih titik balik dari seorang Alung nih? Iya, jadi titik balik saya itu tuh pas saya udah mulai kuliah semester akhir tuh. Abis itu udah mulai mikir, nih abis kuliah ngapain lagi kayak gitu. Terus udah mikir usaha orang tua segitu-gitu aja. Kan saya yang megang keuangan orang tua nih, nyatet-nyatet segala macam, omset segala macam. Saya lihat nih stagnan, cenderung kan turun nih kalau usaha-usaha yang kayak di retail gitu, Tanah Abang segala macam. Ini kayak bahaya deh. Saya udah mulai mikir gitu. Nah, itu titik balik saya di situ. Udah mulai mau bikin brand segala macam. Oh ya, tadi kan ada Alung ya cerita soal jangan mabuk-mabukan deh gitu kan. Nah, terus kan kemudian Alung mengalami titik balik yang akhirnya Alung mulai sadar. Nah, semenjak mulai kayak lifestyle-nya berubah ini, kira-kira ada yang berubah nggak sih dari sosialnya juga, pertemanan gitu? Ada sih, kalau dari pertemanan sih justru sekarang saya jujur aja temennya hampir nggak ada ya. Iya, paling gitu cuma ya? 1-2 orang doang. Oh gitu. Teman gitu. saya iya. Entrepreneur's life. Entrepreneurs. Soalnya kan apa-apa masih jadi Superman ya, masih cari Superman. desain sendiri, packaging sendiri, ngurusin data sendiri. Ya. Semua pokoknya bareng sama Haryanto berdua sih sebenarnya. Cuman ya kadang kita bagi-bagi lah, misalnya saya nggak sempet saya minta tolong Haryanto, kalau Haryanto nggak sempet saya minta tolong saya gitu. Jadi saling bantu lah tetap. Saling bantu. Saling Jadi support. sebagai entrepreneur ya teman-teman, mungkin kita punya sesuatu yang harus dikorbankan gitu ya. Yes. Jadi mungkin selain dari teman-teman kita hilang semua, ada pengorbanan-pengorbanan apa lagi nih? Apalagi kalian masih muda. Pengorbanan apa lagi ya dari segi keuangan ya, kan kita udah ada usaha Tamperti nih hasilnya nih. Nah hasilnya tuh lari ke Kurosiro semua ini. Diinvestasikan. Jadi ya harus edit lah, lihat teman di Instagram yang banyak gaya segala macam ya, liatin aja deh, mungkin kedepannya bisa ikutin dia segala macam. Semangat dong, Iya, harus sekarang dong. jangan deh kayak buang-buang duit deh kalau Yes, gitu. harus hemat ya. Sih kayaknya. Karena kalau kata Ko Clemens juga ya, kalau pengusaha gaji dirinya sendiri. Iya. Kadang-kadang ya saya selalu bilang kalau misalkan emang banyak nih teman-teman pengusaha, banyak orang di luar sana tuh mungkin ngelihat kayak jadi pengusaha tuh enak, bebas waktu, ya kan, tajir. Ngelihatnya kalau udah kayak begitu, lah kalau yang kayak begini kan kita lagi ngerintis kan. Nah ini justru kenapa kita angkat di radio ini tuh sebenarnya supaya menjadi sebuah inspirasi juga bahwa ya banyak pengusaha yang mulai dari nol dan susah payah, nggak apa-apa gitu loh. Pas lagi susah-susah tadi bergantungnya kembali lagi ke siapa nih? Bergantungnya kembali ke koko saya, sama paling saya curhat ke orang tua saya sih. Koko dan Kayak orang tua struggle. ya. Cuman saya tetap mindset saya tetap jangan minta bantuan sama orang tua dulu lah, kalau bisa sendiri. Gitu. Yes. Harus mandiri ya. Itu bagus tuh. Jadi mungkin kalian ada nggak satu, kalau misalnya lagi ngedown atau apa sih yang kalian lakukan atau rutinitas apa nih untuk mengembalikan lagi semangat kalian, motivasi kalian? Kalau saya sama Haryanto kan masing-masing punya pacar ya. Jadi lari ke pacar masing-masing lah. Lari ke pacar masing-masing. Ya, curhat, Pasangan segala hidup macam. ya. Iya, jadi buat pendengar yang Iya, mendengarkan iya, iya. ini jangan kecewa karena koko-koko muda kita ternyata sudah ada yang punya gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau mau tetap masih bisa diikat lagi lewat reseller dan dropshipper dari Kurosiro. Ya, kita selalu mendukung. Kenapa kita mendukung pergerakan dan kita mendukung juga perkembangan dari teman-teman ya, terutama pengusaha-pengusaha yang baru mulai mengembangkan brand barunya dan baru mulai mengembangkan bisnisnya juga ya. Semoga dengan adanya exposure seperti ini tuh bisa memberikan satu dorongan lagi, push lagi untuk dari reseller, dropshipper, penjualan dan sebagainya ya. Semoga bisa membantu. Tadi ada pertanyaan lagi Kak Jovita mungkin? Kalau gitu ada nggak seseorang atau sesosok yang menginspirasi Alung mungkin dalam hidup ini betul, ya? Siapa betul. Inspirasi gitu? saya. Iya, role model nih. Iya. Role model saya. Ayo Ada siapa? nggak atau orang atau siapapun lah, nggak harus berkaitan dengan bisnis. Nggak kenal juga nggak apa-apa loh. Iya. Orang terkenal gitu kan. Kalau kenal ada mungkin, atau mungkin ada orang tua atau teman atau ada mungkin kayak siapa bintang film.
kalau saya boleh bilang sih role model saya sih Yasa Singgi sih. Yasa Singgi. Fans Republic gitu. Nah, saya sering ngikutin dia tuh di Instagram. Ceritanya bagus soalnya dia sharingnya segala macam. Saya juga baca buku dia. Bukunya bagus. Ceritanya ayahnya sakit segala macam. Nah, itu saya udah mulai terinspirasi tuh dari dia tuh. Kalau gitu mungkin semoga nanti kalian bisa ada juga di Forbes 30 Under 30 seperti Yasa. Mantap. Betul. Kalau Haryanto ada? Karyanto? Saya role model saya dari dulu dari SMA sih kok. Dari SMA. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Kenapa? Kenapa ya? Saya kalau dengar cerita dari Robert Kiyosaki itu inspiratif banget ya. Dia ada Rich Dad Poor Dad yang kita tahu, dan ya kita bisa lihat kalau Robert Kiyosaki itu benar-benar cara mengolah uangnya itu sangat menarik sih. Oke, cara mengolah uang ya. Inspiratif, iya. Oke. Kalau yang di Indonesia mungkin ada nggak? Di Indonesia. Atau dari keluarga sendiri, papa mama mungkin? Lebih ke mama. Mama ya. Kenapa mama? Etos kerjanya luar biasa. Etos kerja luar biasa. Oke. Keren. Ini jadi kalau yang papa mama nih, papa ngurus apa, mama ngurus apa? Tahu nggak? Papa produksi, mama biasa ke selling. Mama ke selling. Wah, mantap. Jago dong ya. Itu 20 tahun bertahan tuh itu pencapaian luar biasa itu. Makanya nanti semoga Kuroshiro juga bisa berapa puluh tahun ya. Dan bisa mungkin berkembang terus ya. Gitu. Ada taman Kak Juvita? Udah itu aja. Iya, kalau misalkan buat tadi teman-teman yang berminat mungkin mau menghubungi Kuroshiro tuh kemana tadi Instagramnya? Kak Haryanto? Kuroshiro.id. Ya, terus kalau misalkan mau langsung ke WhatsApp mungkin boleh dibagikan nomornya? 0822 133 70492. Oke, mantap. Ini jadi kalau kita bilang kisah sebenarnya sebagai pengusaha teman-teman ya yang mendengarkan, nggak ada batasan umur. Mau ngomong dari usia yang paling muda banget, saya pernah ketemu dengan seorang anak yang usia 14 tahun udah mulai bikin website jadi media, sampai sekarang usia 18 tahun sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri. Saya ketemu juga ada orang-orang yang mulai usaha mungkin di usia 60, apa kalau kita ngomong 60-65 tahun, Colonel Sanders, KFC, itu kisahnya udah mendunia. Jadi nggak ada kata terlalu cepat, nggak ada kata terlalu dini, nggak ada kata terlambat juga. Kalau kita bilang sebagai kita punya kesempatan dalam hidup selama kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas, masih kita bisa berjalan, masih kita bisa berjuang, kita harus berjuang dan kita harus maksimalkan waktu kita, dan waktu kita ini sangat-sangat mahal. Jadi jangan pernah sia-siakan kalau misalkan kamu mendengarkan ini dan mendapatkan sebuah inspirasi baru. Buat yang udah terjun ke dalam dunia bisnis, mungkin pikirkan lagi mau seberapa jauh kamu bawa bisnis kamu nih. Kalau kamu yang mendengarkan juga dan masih berpikir kayaknya saya pengen terjun deh ke dalam dunia wirausaha atau pengen coba jadi pengusaha, kenapa nggak dicoba aja mulai dengan sekarang? Kita ada di era yang sangat-sangat spesifik, sangat-sangat spesial, dimana kalau kamu mainan Instagram, mainan sosial media bisa bikin duit. Jadi bikin konten atau apapun itu, coba mulai kerjakan. Yang tadi kata Kak Haryanto sama Kak Alung kan, yang penting mulai aja dulu, bener nggak ya? Ya kan, ini pengusaha-pengusaha muda nih, usia 24, 23 ya tadi ya. Wow, keren banget. Dan udah bikin satu brand baru, dan semoga juga kalau misalkan emang tadi ada yang di sini pengen belajar jadi pengusaha, kan bisa ikut bergabung dengan kita di The Entrepreneur Society, dan itu mendapatkan network juga. Kalau selama ini nih udah dapet apa aja dari The Entrepreneur Society nih, Kak Haryanto sama Kak Alung nih, selain teman-teman dan network? Dapat motivasi sih. Motivasi. Terus lebih terbuka pikirannya. Yes, lebih terbuka. Pentingnya branding, pentingnya relasi sama orang. Ya. Pentingnya branding, relasi, channel. Wah, mantap. Apalagi terus. Yang paling penting dapat mentoring dari asik beliau. Mantap. Iya, mentoring langsung ya. Secara intens. Karena harus berhasil. Dan saya harapkan juga dengan adanya ini kita siaran di Heartline. Terima kasih pada Heartline yang sudah mensupport The Entrepreneur Society juga, supaya bisa mengangkat teman-teman pengusaha-pengusaha seperti ini untuk bisa lebih terdengar suaranya di luaran sana, dan terus semangat, jangan pernah menyerah. Yes, dan semoga Kuroshiro brandnya bisa tersebar seluruh Indonesia. Kuroshiro.id, follow terus, oke? Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya yang sudah datang ke sini. Kalau kita biasa endingnya itu dengan kata-kata The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Yes. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.
Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.